Shalom saudara terkasih Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Koinitiatif, dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Daud Tony yang membicarakan transfer roh. Transfer roh ini sangat penting kita ketahui karena transfer roh ini tak jadi jahat dan bisa menjadi hal baik dari pergaulan, dan dari kita cara berbicara itu juga bisa mentransfer roh, karena spirit seperti mendengarkan lagu itu ada spiritnya. Ini perlu kita ketahui bahwa ini hal penting. Belum kita ke pembicaraannya bersama Tony, seperti biasa saya ingin membicarakan firman Tuhan. Firmannya ada di Yoel 2 ayat 13 yang berbunyi, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Arti adalah kedamaian dalam hati dapat dirasakan ketika kita bersedia untuk meninggalkan gengsi dan mengakui kesalahan diri sendiri. Itu dia satu firman Tuhan untuk kita semua. Dan langsung saja kita ke videonya bersama Pak Pendeta Tony. Mari videonya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus yang diduniakan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ini kita bahas tentang transfer roh. Wah, seru ini Pak. Transfer roh Pak ya. Jadi gini Jonas, transfer roh itu bisa terjadi. Pertama, harus ada namanya kemauan orang yang bersangkutan. Oke. Apa Jonas? Harus ada kemauan orang yang bersangkutan. Karena manusia itu diberi kehendak bebas. Ya. Tuhan itu tidak memaksa kita, termasuk setan pun tidak memaksa kita, tetapi hanya menggoda, betul? Ya. Nah, yang bisa maksa itu debt collector. Suruh bayar cepat tagihan, betul? Ya, betul. Jadi manusia itu diberi kehendak apa Jonas? Bebas. Free will. Nah, pertama, jadi harus ada namanya kemauan. Nah, dan yang kedua, yang bersangkutan mengetahui. Oke. Mengetahui apa yang diminta. Oh. Mengetahui apa Jonas? Apa yang diminta? Apa yang diminta. Yang ketiga, orang tersebut yang di depannya memiliki namanya kemampuan atau kekhususan. Nah, keempat, bertahap. Apa Jonas? Bertahap. Nah, itu transfer roh. Yang pertama tentang transfer roh, tentang Roh Kudus. Nah, perhatikan waktu Musa meminta kepada Elohim supaya penatua tua-tua itu dipenuhi roh, sehingga Elohim mengambil sebagian roh dari Musa untuk diberikan ke mereka. Nah, dan ingat, itu pun atas keinginan dan kemauan mereka.
Ya. baru Elohim menghendaki dan mengabulkan. Ya. Kedua, Elia dan Elisa. Apa Jonas? Elia dan Elisa. Elisa menghendaki, betul? Betul. Dan itu perlu perjalanan, Hmm. tahap demi tahap. Apa Jonas? Tahap demi tahap. Sampai Elisa menggantikan Elia. Elisa. Betul? Betul? Betul. Betul. Tidak bisa sekali langsung. Bertahap. Elisa mengikuti Elia berapa tahun? Hmm. Betul? Ya. Betul? Betul? Ya, Pak. Seperti Musa, penatua-penatua mendampingi Musa berapa lama? 4 tahun. Betul? Betul. Betul? Ya. Betul? Iya, Pak. Betul. Nah, ini yang disebut namanya transfer Transfer roh kudus. Tapi itu pun harus kehendak Elohim. Iya. Jelas? Jelas, Jelas? Jadi kalau misalnya kita ini Jonas ya, waktu di gereja ada doa pengurapan. Nah, di situ ada lawatan Roh Kudus, betul? Pak. Betul. Kepenuhan roh itu kan berulang-ulang. Betul? Ya. Tergantung kerinduan. Amin. Amin. Nah, betul? Dan Betul, Pak. ingat, dan itu pun ada tahap demi tahap. Iya. Nah ini transfer Roh Kudus atau transfer Roh Kudus. Ya. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Nah, sekarang yang kedua, transfer roh jahat, atau juga bisa masuk namanya transfer karakter. Apa Jonas? Transfer roh jahat atau karakter. Nah, itu pun juga ada namanya kemauan dan kesadaran. Apa Jonas? Kemauan dan kesadaran. Misalnya dukun itu punya ilmu kuasa gelap, pasiennya datang. Nah, itu pun perlu yang namanya apa Jonas? Tahap demi tahap. Betul? Betul. Betul? Dan Betul, harus Pak. ada kemauan dan apa? Kesadaran. Kesadaran. Jelas? Jelas. Dan kesadaran, dan ada tahap, ada namanya kemauan. Karena manusia itu punya kehendak bebas, Jonas. Iya, Pak. Makanya kalau sehebat-hebatnya pusaka jimat apapun, kalau yang memegang tidak percaya, kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Jelas. Karena harus ada respon. Ya. Transfer roh jahat pun tetap ada respon. Ingat Jonas, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Setan itu tidak ada ilmu baru. Ya. Jelas? Dari itu ya begitu aja ya. Yang ketiga yang namanya transfer karakter. Nah, transfer karakter ini berhubungan dengan apa Jonas? Yaitu pergaulan, dan itu juga ada namanya kemauan. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, dari pergaulan kemauan itu, makanya pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi Jonas. Ya. Nah, ini yang bisa kemasukan transfer roh juga. Misalnya dekat dengan orang homo. Oh. Nah, betul? Betul. Nah, pertama, tidak langsung dia jadi homo, enggak. Ya. Karena harus ada tahap demi tahap dan kemauan. Betul. Baru roh itu
bisa masuk. Iya. Pintunya harus ada yang namanya kehendak bebas. Nah, udah paham Jonas? Paham, Pak. Pernah kan ada suatu kali di Amerika tuh ada pendeta yang terkenal sekali yang pernah dibawa ke surga. Nah, waktu itu pendeta-pendeta Indonesia, karena ini impor punya, minta didoakan. Minta ada transfer roh. Apa langsung tiba-tiba berapa bulan kemudian pendeta terkenal ini mengaku dirinya gay. Nah, apakah yang ditumpang tangan langsung gaya langsung berubah jadi gay? Kan tidak langsung seperti itu, Jonas. Karena apa? Itu harus ada tahap demi tahap. Dan harus ada kemauan dan kesadaran. Nah, jelas Jonas? Jelas, Pak. Jadi tidak bisa langsung seketika detik itu juga langsung transfer roh. Itu harus ada kehendak bebas manusia. Ya. Karena manusia itu bukan robot. Betul. Kedua, kesadaran. Ya. Ketiga, tahap. Betul? Betul. Dan itu prosesnya tetap ada namanya pergaulan. Nah, nggak bisa langsung dalam setengah jam langsung berubah. Nah, itu tetap harus ada tahap demi tahap. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak Daud. Betul, Pak. Setujunya gimana, Jonas? Ya, memang harus ada kemauan dan itu memang bertahap. Nggak mungkin secara langsung ke transferan langsung jadi tarian roh atau lain sebagainya. Tentu ada tahapannya. Dan harus ada kemauan. Nah, kalau di Indonesia ini pengalaman saya pribadi ya, Jonas. Ya. Yang betul-betul diurapi dengan karunia Roh Kudus. Ya. Pertama itu pasti Gilbert Lumaindong. Ya. Dia itu karunia hikmat marifatnya, kuasa urapannya kuat. Ya, karena Pak Daud mengalami sendiri ya. Iya. Kedua itu Iin Cipto. Siapa, Jonas? Bu Iin Cipto. Bu Iin Cipto, san Ibu Nani. Ya. Nani yang di Cirebon. Termasuk ada yang juga yang Pak Petrus Hadi itu ya, grup Bahtera itu. Ya. Temanggung ya. Itu ada karunia urapan roh. Yang berikutnya itu Pastor Philip Montova. Ya. Pastor siapa? Philip Montova. Nah, itu ada urapan karunia roh. Tapi ingat, untuk supaya terjadinya transfer roh itu harus ada tahap demi tahap dan kemauan. Karena manusia punya kehendak bebas. Iya. Gimana pendapat saya, Jonas? Betul, Pak. Jadi harus ada punya kemauan, kerinduan yang kuat, Pak ya. Dan kedekatan. Ya. Dan apa, Jonas? Kedekatan. Yaitu pergaulan. Nah, kalau di Indonesia itu yang betul-betul saya lihat ada urapan roh, karunia roh, roh Elohim. Nah itu, Jonas.
hanya berapa orang aja. Ya. Tapi kalau terus terang, kalau doktrin, kita ngomong doktrin ya. Ya. Doktrin tuh saya suka itu Pendeta Mel Ato. Oh, ajaran ya. Ajaran. Kenapa Pendeta Mel Ato? Karena dia sealiran dengan saya. Oh. Karena doktrinnya dia sama doktrinnya saya itu sama. Oh, samanya seperti apa, Pak? Kalau saya kan dari Inteos, Gereja Sidang Jemaat Allah. Iya. Makanya gereja apa, Jonas? Gereja Sidang Jemaat Allah. Ya. Dan sampai sekarang pun pembimbing saya tentang doktrin itu Pendeta Daniel Sutoyo. Dan Pendeta Ayub Landi. Itu yang di Gereja Sidang Jemaat Allah yang mengontrol, mementori saya di bidang doktrin. Karena doktrin itu penting Pak, ya? Sampai sekarang. Jadi ada hal tertentu yang saya kurang ngerti, nah tanya sama pendeta itu. Makanya kalau pelajaran di media sosial YouTube, yang paling saya suka ajaran itu ya Pendeta Mel Ato. Karena sealiran. Ya. Alirannya sama gitu loh. Ya. Ajaran. Doktrin. Jadi doktrin kita itu, Alkitab itu adalah firman Elohim. Ya. Dan Alkitab itu sudah final. Ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu apa? Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu Allah. Ya. Firman dari Elohim, Elohim adalah firman. Jadi ya. Alkitab itu adalah kebenaran tertinggi, absolut dan tidak salah. Ya. Dan Alkitab itu firman Elohim. Ya. Dan itu jadi doktrin saya itu dulu, kalau saudara-saudara yang ingin belajar supaya dasar yang teguh, pertama baca Injil Yohanes. Ya. Apa, Jonas? Baca Injil Yohanes. Kedua surat Roma. Surat Roma. Injil Yohanes. Nah, ketiga kitab Ibrani. Ibrani. Nah itu tiga kitab itu harus betul-betul dipelajarin dan betul-betul harus dipahami. Jadi pada waktu kita itu mau masuk ke dalam pelajaran doktrin, tiga kitab itu, Injil Yohanes, kitab surat Roma, kitab Roma, dan kitab Ibrani atau surat Ibrani, itu harus betul-betul dipelajari betul. Ya. Jadi Injil Yohanes, setelah itu apa? Roma, setelah itu apa? Ibrani. Itu harus betul-betul apa? Itu. Kalau terus terang, doktrin saya tidak terlalu banyak, saya hanya belajar satu buku untuk betul-betul dipelajari, namanya Dasar yang Teguh. Dasar yang Teguh, ya. J.W. Sribril. Itu doktrin. Jadi saudara-saudara yang baru bertobat, saya sarankan untuk membaca buku namanya Dasar yang Teguh. Apa, Jonas? Dasar yang Teguh. J.W. Sribril. Dan betul-betul mempelajari tiga kitab, dipahami benar-benar, yaitu Injil Yohanes, dan apa? Roma,
Roma, Ibrani. 3 itu. Jangan langsung kita bilangan, pusing. Nah, itu harus perlu pemahaman bertahap dulu, baru kita bilangan, betul? Iya. Tapi kalau baru bertobat, 3 kitab itu, gimana menurut Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Hmm? Iya Pak. Dasarnya harus teguh dulu Pak ya. Bukunya itu saya dulu, jadi saya itu selama 3 tahun hanya baca 1 buku. Oh, wah sampai hafal Pak. Dasar yang teguh. Teguh. Ya, itu aja. Nah, tapi dapat penjelasan langsung dari Pendeta Pontas Pardede dari kitab demi kitab. Tapi 3 kitab itu Pendeta Pontas Pardede ngomong harus betul-betul dipelajari. Ya. Karena itu adalah doktrin supaya tidak goyah. Ya, karena banyak ajaran-ajaran ya Pak ya. Kan bermunculan tentang Kristen progresif, nanti setelah lagi muncul Kristen courting diskon, nggak tahu lah. Tapi yang jelas supaya tidak terombang-ambing. Nah, saya waktu sekolah Alkitab disuruh untuk betul-betul mengerti dan memahami 3 kitab itu. Ya. Gimana menurut Jonas? Ya Pak, dasar itu harus kuat, harus teguh, itu yang penting. Dan 1 buku panduan namanya apa? Dasar yang JW Sribrilo. Iya Pak. Nah, jadi ingat hari ini tentang transfer roh itu tidak bisa langsung seketika. Iya. Itu harus apa Jonas? Bertahap, ada kemauan. Dan kesadaran. Jelas? Ya. Dan itu perlu waktu. Dan perlu apa? Kedekatan personal pribadi. Personal pribadi. Gimana pendapat saya Jonas? Iya setuju Pak ya. Artinya ketika seseorang misalnya gay atau homo lalu mendoakan itu juga nggak bisa secara langsung seketika itu berarti Pak ya. Wah repotnya langsung jadi tarian roh semua, gawat no. Itu harus ada apa? Tahap. Tapi kalau lama-kelamaan, nah itu karena ada pintu, yaitu apa? Kemauan. Iya. Karena adanya apa? Godaan. Nah setelah itu apa? Pendekatan personal. Jadi tahap-tahapnya ada Pak ya. Iya. Nah itu pendapat saya Jonas. Iya. Seperti Pak. Elisa, tahapnya kan ada juga sampai dia menggantikan Elia. Ya. Yosua, mendapat tongkat estafet, transfer roh dari siapa? Musa. Kan tidak bisa hari itu juga. Dia ikut Musa berapa tahun? Ya. Ada tahapnya dan ada namanya kesadaran dan kemauan. Ingat, setan tidak ada ilmu baru. Ya. Selalu menjiplak yang dari Tuhan untuk disesatkan. Nah, itu pendapat saya Jonas. Gimana Jonas? Setuju Pak Daud. Setujunya gimana Jonas? Ya memang segala sesuatu kan harus ada kemauan. Jadi menerima urapan Roh Kudus kan harus ada kemauan yang kuat, ada kerinduan. Dalam transfer roh yang nggak baik ini dasarnya harus kuat dulu. Jangan sampai ada kemauan. Kemauan ya repot. Celah itu seperti pintu membuka pintu, artinya itu celah yang bahaya sekali. Ingat, dan itu harus ada pergaulan. Pendekatan personal.
Iya. Gimana pendapat saya, Jonas? Setuju Pak Daud. Setuju Pak. Ini pemahaman yang masuk akal pendapat Pak Daud ini. Masuk akalnya gimana, Jonas? Ya betul. Segala sesuatu kan ada kemauan, tidak bisa secara langsung, juga harus bertahap, perlu kesadaran, dan tentu harus menjaga pergaulan itu. Kalau enggak ya repot, bisa menjadi tarian roh, Pak. Tarian roh di sini bukan tarian Roh Kudus, bukan loh ya. Ya, tarian roh ini beda ya, jangan salah arti. Karena ada orang kepenuhan Roh Kudus, tarian Roh Kudus ada. Ya, betul. Ingat, Raja Daud menari-nari. Ya. Apa, Jonas? Raja Daud menari-nari. Dia kepenuhan Roh Elohim dan menari-nari. Nah, tapi yang disebut tarian roh di sini tuh beda. Jelas, Jonas. Jelas, Pak. Saya paham. Jelas gimana, Jonas? Ya, segala sesuatu itu tadi, Pak. Harus ada tahapan, harus ada kemampuan. Roh Kudus yang bisa menjamah orang menangis juga bisa menjamah orang tertawa. Betul. Dan bisa juga Roh Kudus menjamah orang apa? Menari-nari. Ingat Raja Daud menari-nari, melompat-lompat. Betul? Betul? Betul, Pak. Jadi jangan membatasi pergerakan Elohim. Ya. Tetapi tetap semua kalau dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, Pak. Oke, kita tanya jawab. Pak Daud, ini kan ada yang tanya saya ini barusan, bahwa misalnya doa pelepasan atau kesembuhan itu kan mungkin yang mau didoakan itu berada di ICU. Nah, lalu kita mau mendoakan karena tempatnya jauh dan dia ada di ICU sehingga kita tidak boleh masuk ke dalam ICU. Lalu dia punya anak. Saya ditanya ini, kan ini ada kejadian bahwa boleh nggak Pak ini mendoakan lewat anak ini, pihak ketiga ini, Pak? Gini ya, yang penting itu adalah niat yang baik. Ya. Apa, Jonas? Niat yang baik. Kedua, doa yang benar demi nama Yesus untuk mengusir setan. Ya. Tapi kalau doa kesembuhan, meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saya yang penting itu apa? Tujuan, niat yang baik. Betul. Gimana menurut Jonas? Setuju, Pak. Nah, walaupun istilahnya macam-macam, karena kita perhatikan Paulus pun juga dipakai sapu tangan. Ya. Jadi kalau ada mendoakan, yang mendoakan lewat anaknya, kita bantu doa dari jarak jauh kan gitu, Jonas? Ya. Nah, itu tergantung imannya juga. Tapi kalau konteksnya adalah pelepasan kuasa gelap, Pak. Maksudnya gimana, Jonas? Misalnya orang ini kesurupan atau punya kuasa gelap gitu, lalu nggak bisa ketemu, lalu pakai media pihak ketiga ini boleh nggak, Pak? Saya perlu mempelajari dulu. Ya. Karena selama ini saya tidak pernah pakai itu. Ya, saya juga baru tahu. Hal ini saya perlu apa, Jonas? Pelajari dulu. Karena saya tidak mau tergantung sama perantara. Setuju. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, Pak, setuju, Pak. Kalau saya penting itu adalah niat dan tujuan. Amin.
Oke. Ya, Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari video Pendeta Bapak Daud. Saya ucapkan buat kalian yang sudah bantu mensupport channel Kristen Kreatif. Subscribe, like, comment, dan share. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum support channel Kristen Inspiratif, yang belum subscribe, like, comment, dan share, silahkan sekalian mensupport channel ini. Makin semangat membuat Injil, firman Tuhan, dan firman Tuhan. Saya mau Yehi pamit. Kasih sekali lagi, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.